Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada kalian yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang menonton video ini. Didoakan semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, untuk kali ini saya turut mengundang seorang pengulas sepak bola ya se-Asia, yaitu tidak lain dan tidak bukan bersama dengan kita, yaitu Abang Asqalani ya, Bang Asqalani. Nah guys, sebelum saya lanjut, sedikit ya berkaitan dengan Abang Asqalani ini. Dia ni mempunyai channel ya, yaitu Asqalani Studio, dan dia banyak mengulas tentang sepak bola se-Asia. Jadi sedikit pengenalan untuk Abang Asqalani ini. Dia merupakan seorang pemimpin ataupun pengurus untuk pasukan sepak bola negeri Sabah AIM ya, dan dia telah membawa pasukan Sabah ini dan pernah memenangi ya, menjadi juara ketika buat pertandingan di peringkat nasional, dan negeri Sabah di bawah kendalian Abang Asqalani ini dia telah berjaya membawa Johan untuk pasukan negeri Sabah bahagian AIM. Jadi guys, untuk kali ini kita perkenalkan diri dulu. Silakan Abang Asqalani perkenalkan diri. Ada channel kah ataupun ya sedikit ucapan untuk kita punya pembuka podcast kali ini. Dan untuk tajuk kali ini ya guys, berkaitan dengan Timnas Indonesia U16. Jadi Bang, silakan Bang, perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih kepada Bang Tengku ya kerana mengundang lagi pada hari ini. Jadi saya channelnya ialah Asqalani Studio. Kepada fans ataupun subscriber Abang Tengku juga boleh subscribe saya punya channel ya, Asqalani Studio, kerana persahabatan dan persaudaraan di antara kita itu walaupun lewat sosial media itu saya amat menghargainya ya. Saya amat menghargai dan berterima kasih kepada semua fans-fans di Indonesia kerana sudi ke dalam channel ini. Dan betul apa yang Abang Tengku katakan tadi, saya juga adalah seorang pengurus sepak bola Amanah Ikhtiar Malaysia Negeri Sabah yang pernah menjuarai Johan juara 1 pada 2018. Dan itu adalah sejarah bagi saya sendiri ya. Sebab itu saya selalu mereaksi terkait dengan sepak bola. Jadi itu serba sedikit ya Abang Tengku sebagai pengenalan kepada podcast kita hari ini. Terima kasih, itu sedikit pengenalan terkait dengan Abang Aska ya. Jadi guys, untuk topik kali ini ya, kalau dibuat perbandingan dulu, pasukan Timnas Indonesia U19 telah kira tersingkir ya untuk masuk ke ke semifinal, dan ketika itu Malaysia layak. Untuk kali ini pula berbeza, di mana pasukan Timnas Indonesia U16 berjaya untuk masuk ke semifinal, tetapi Malaysia tidak. Jadi sedikit komen Abang tentang perkara ini. Kenapa, apa yang Abang nampak terkait dengan kekuatan pasukan Timnas Indonesia U16 ni? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Sebelum itu saya ucapkan tahniah ya kepada pasukan Timnas Indonesia U16 kerana telah masuk ke semifinal dan lolos akan menentang Myanmar pada esok hari. Jadi terkait dengan U19 dan U16 ini sebenarnya tidak banyak berbeda ya. Karena U19 juga Indonesia punya timnas yang cukup kuat. Mereka tidak kalah sebenarnya pada ketika itu, tetapi mereka dikalahkan oleh permainan ala mafia dan poin H2H itu yang menyebabkan mereka tidak lolos. Tetapi dari segi permainan, perlawanan, mereka tidak pernah kalah. Malahan mereka memenangi perlawanan yang cukup besar. Pernah menang 5-1, menang 6-1, menang lagi 5-1. Itu U19. Dan ketika ini, saat ini U16 juga sedemikian. Perlawanan pertama menang 2-0, perlawanan kedua menang 9-0, perlawanan ketiga menang 2-1 juga ke atas Vietnam. Ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia pada saat dan ketika ini mempunyai satu timnas yang cukup kuat untuk ke peringkat senior nanti. 5 tahun ke 10 tahun Timnas Indonesia persis juga seperti Timnas Malaysia ini. Mereka ini sebenarnya seiringan. Malaysia pun sama, walaupun dia tidak lolos pada ketika ini U16 ini, tetapi dia tidak pernah kalah. Cuma dia dikalahkan oleh poin. Dengan Australia pun Malaysia imbang dengan Myanmar dan juga menang ke atas Kambodia. Jadi Malaysia dan Indonesia ini sama
persis dia punya permainan ketika ini. Cuma dibedakan sedikit oleh poin yang menyebabkan mereka tidak lolos. Dan kalaulah di U19 ini Malaysia yang lolos ke semifinal, ke final dan menjuarai, itu atas sokongan selain daripada sokongan rakyat Malaysia, tetapi sokongan netizen Indonesia juga penyebab semangat Malaysia itu bermain lebih kuat dan menjuarai perlawanan pada ketika itu. Dan pada ketika ini pula kita bagi sokongan sepenuhnya kepada Indonesia ni, Abang Tengku, karena Malaysia tidak layak. Jadi kita sokongan 100% ke Indonesia. Ini negara tetangga terdekat kita, negara jiran kita, persaudaraan kita cukup erat. Jadi sokongan yang tidak berbelah bagi patut kita tunjukkan. Bila masa Malaysia sudah tersingkir, Indonesia akan memberi satu komitmen permainan. Komitmen permainan untuk membalas dendam ke atas Malaysia. Dia jadi, macam terbalik lah. Bang Askar, sebenarnya apa yang saya nampak di sini, sewaktu U19 masa itu yang saya nampak lah kan, apabila Indonesia terkeluar ataupun tersingkir daripada masuk ke semifinal, di mana saat itu penyokong daripada Indonesia, ya, Malaysia Indonesia, tetapi yang ramainya pada negara Indonesia, mereka amat menyokong penuh, ya, menyokong penuh, memberi sokongan, memberi semangat moral tentang pasukan timnas Malaysia ketika perlawanan U19 itu. Dan kali ini ternyata apabila Malaysia terkeluar, ya, tidak lolos dalam tidak termasuk dalam semifinal, ya, tidak layak ke semifinal. Inilah saatnya pasukan ataupun rakyat Malaysia pula memberi sokongan sepenuhnya terhadap pasukan timnas Indonesia yang layak ke semifinal untuk U16 ni. Jadi Bang, sebenarnya apa yang saya nampak, kalau sebelum ini Australia tidak terlibat dalam perlawanan ini, tetapi untuk kali ini Australia menyertai pula untuk Piala AFF ni. Boleh bagi sedikit komen, Bang? Silakan. Jadi kenapa Australia terlibat? Begini, sebenarnya tekanan daripada netizen semasa penganjuran U19 itu begitu kuat, menyebabkan para penganjur dan yang menguruskan U19 pada ketika itu cuba berbincang, cuba menenangkan keadaan, bagaimana cara terbaik untuk penganjuran seterusnya di AFF U16 ini pula, dengan cara yang terbaik, yang tidak diragukan, yang tiada keraguan ke atas penganjuran ini. Dan kita tahu netizen Indonesia telah bersuara. Rakyat Indonesia ini apabila dia telah menyatakan ketidakpuasan hatinya, itu sangat-sangat berbahaya, karena rakyat Indonesia ini punya satu sokongan yang cukup padu, sokongan yang cukup tidak berbelah bagi, yang punya supporter Ultras yang dinamakan Ultras Indonesia. Lebih daripada 22 juta Ultras itu menyamai negara Malaysia. Sebenarnya ada di Indonesia untuk sepak bola ini. Jadi apabila mereka telah bersuara, maka penganjur pun akan membuat tindakan-tindakan yang sewajarnya. Dan ini telah dibuktikan pada U16 ini. Mereka telah membuat simulasi yang baik dan memanggil ke semua ketua-ketua pengurusan sepak bola negara-negara Asia Tenggara berbincang bagaimana untuk memperbaiki pertandingan pada kali ini. Dan jadi ini terbukti apabila Australia turut menyertai, apabila dia telah memikirkan bahwa penganjuran pada U16 ini adalah yang paling terbaik, dan ini diakurasi ataupun telah oleh semua timnas dipersetujui, telah dipersetujui oleh semua negara bahwa penganjuran ini dari titik awalnya sehingga sekarang ini mengikut format yang betul dan telah disahkan oleh AFC itu sendiri. Jadi karena itu Australia itu turut serta. Dan pada ketika ini apa yang patut dilakukan oleh timnas Indonesia dan apa yang patut dilakukan oleh fans Indonesia, itu perlu menjaga emosi, perlu menjaga mental mereka apabila
berlawan di lapangan itu nanti. Dan apabila ini dapat dijaga, dikawal dengan sebaiknya, tidak terlalu mengendahkan provokasi lawan, itu menyebabkan benda-benda positif akan muncul dalam timnas itu. Itu yang menyebabkan mereka dapat bermain dengan tenang, kemudian dapat memenangi perlawanan. Sebab dalam sepak bola ini, daripada saya punya pengalaman membawa skuad AIM Sabah ini, pertama yang perlu diperhalusi ialah keserasian dalam semua pemain, mengikut satu kepala. Kalau orang Sabah bilang Abang Tengku satu kepala semua, Satu kepala, ya. barulah permainan itu nampak cantik, tidak cemari dengan perkara-perkara yang negatif tadi. Itu juga saya nasihati juga lah kepada fans Indonesia. Tapi saya cukup teruja dan salutlah dengan fan Indonesia ini. Mereka ini Abang Tengku, kalau sudah bermain di Indonesia ini sebenarnya mereka bersatu. Mereka cukup beradab, mereka menjaga tata susila. Apabila menyokong 90 menit di dalam perlawanan itu, mereka berdiri menyokong. Dan sampailah habis perlawanan, mereka masih berdiri menyatakan sakit. Masya Allah, sokongan Masya Allah, orang. Masya Allah. Iya. Kalau Itu dia punya ultras tuh, dia tidak duduk tuh. Dia sepanjang perlawanan berdiri. Begitu kuatnya orang punya semangat ini di dalam dada orang ini dengan timnas Indonesia ini. mantap, tahniah Jadi itu yang- penyokong-penyokong timnas Indonesia ya. Wow, oke Bang, terus. Iya. Itu yang saya rasa pun. Saya pernah menyaksikan ya di Stadion Likas Kota Kinabalu. Dan saya pernah membuat reaction terhadap ultras di Indonesia, itu jauh bedanya. Saya tanya kepada netizen Indonesia supporter, betulkah setiap kali perlawanan di Indonesia ini penyokongnya akan berdiri selama 90 menit untuk menyatakan sokongan kepada timnasnya? Semua menyatakan komentar orang, iya bang, kalau Indonesia main kami akan berdiri sampai habis perlawanan. Wow, saya pun merasakan ini betul-betul penyokong yang paling fanatik, paling tegar. Tetapi pada masa yang sama, mereka menjaga adab-adab. Itu yang paling bagus, penyokong supporter di Indonesia ini. Jadi, saya ingat pada perlawanan esok, Indonesia akan menentang Myanmar. Semua ultras di Indonesia saya mengharapkan supaya memberi sokongan yang sedemikian juga. Supaya semangat para pemain itu timbul dan aura-aura penyokong itu diambil dalam perlawanan untuk mereka bermain dengan baik, mempersembahkan yang paling terbaik kepada penyokong sehingga memenangi perlawanan pada esok ini. Wow, sungguh, wah, saya tidak sabar lagi untuk menantikan keputusannya. Jadi sebenarnya apa yang Abang Aska katakan ini sebenarnya ini satu juga pembakar semangat ya untuk pemain-pemain timnas Indonesia dan juga nasihat kepada penyokong-penyokong ya untuk timnas Indonesia. Jadi, Bang, seiring dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ya yang ke-77, saya ada dapat terilham ya, lebih kurang kayak inilah. Apabila pasukan timnas Indonesia U16 nih akan jadi juara, bermakna ada dua kemenangan untuk bulan Agustus nih. Pertama, kemenangan atas Piala AFF, yang kedua untuk meraihkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jadi Bang, bagi sedikit gambaran bagaimana sekiranya benda ini berlaku. Jadi coba komen sedikit. Sebenarnya bagi kita di sini, rakyat Malaysia, Abang Tengku dan saya sendiri ya, sebenarnya kita akan dapat tiga kejayaan di sana. Oke. Sebab kita sendiri pergi situ. Betul. Jadi pertama, benar. kita akan pergi ke Indonesia pada 15 Agustus bersama rakan-rakan yang lain. Iya, guys. Jadi seandainya kita doakan Amin, insya Allah amin. Indonesia akan menjuarai AFF U16 ini, maka momen yang pertama kita adalah kita datang sana berjumpa dengan fans, berjumpa dengan supporter-supporter juga yang juga subscriber kita yang kita hargai selama ini telah menyokong kita. Yang kedua, kejayaan memenangi UFF bawah 16 ini, dan yang ketiga kemerdekaan itu. Jadi 3 momen yang kita akan datang sana ini nanti, saya ingat cukup saya rasa momen yang paling bersejarah lah kita pergi sana nanti apabila Indonesia ini dapat menjuarai U16 ini. Inilah saya betul-betul mengharapkan supaya
pemain-pemain menjaga mental masing-masing, menjaga kesehatan masing-masing, menjaga perasaan dikawal di lapangan nanti. Begitu juga dengan fans-fans di sana, jaga sebaik-baiknya. Sokongan semangat padu itu kena datang ke stadion supaya pemain itu pun bersemangat. Begitu yang kita inginkan. Macam saya punya pengalaman sendiri ya Bang Tengku. Apabila fans ini datang memenuhi stadion, contoh dalam 50.000 di dalam stadion itu, permainan Indonesia itu akan jadi lebih rancak dan menyerang. Itu yang saya perhatikan sekarang ini di bawah Sinteyong dan Bima Sakti ini. Oke. Sistem dorang ini, sistem pelatih yang ada sekarang ini, mereka menyerang sayap kiri dan kanan. Oke. Kalaulah di tengah ini dikunci oleh pasukan lawan, mereka akan buka daripada tepi kiri dan kanan. Itu menyebabkan permainan itu lagi laju. Indonesia punya permainan sekarang ini ala-ala Korea. Wow. Nah, ala-ala Korea di Piala Dunia ini. Jadi itu yang diterapkan oleh Bima Sakti kepada semua pemain-pemain ini. Jadi saya mengharapkan juga supaya penyokong juga masuk ke stadion ini memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Itu semangat pemain akan jadi lain, Abang. Oh, dia keluar Bila keluar kita di dalam lapangan, aura tuh. ya, aura dia itu membakar. Bila kita di dalam lapangan berlawan, tapi penyokong pula Oh, iya. memberi Saya sokongan dapat bayangkan dengan tuh. ultrasnya lagi. Oh, iya. Ya, bergema stadion. Situlah titik awalnya. Kalau dapat satu gol, pasti Indonesia akan dapat lagi gol-gol seterusnya. Wow. Itu Abang Tengku, poinnya di situ. Gitu. Sokongan peminat harus Ada. padu dan cukup. Nah, Iya, sokongan itu jadi perlu itu nih. sedikit gambarannya. Betul. Jadi Bang, begitu menarik ya apa yang Abang katakan nih terkait dengan hubung kait dengan fans ataupun penyokong-penyokong timnas Indonesia dan juga tentang pemain timnas Indonesia. Jadi kalau kita tengok untuk tahun hadapan ya tahun 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah ya bagi Piala Dunia U19 kalau tidak silap. Iya, benar. Ya? U20. Oh, U20. Minta maaf ya. U20. Jadi saya nampak sekarang ini stadion-stadion pun telah di-upgrade dan banyak stadion-stadion yang Abang tahu sekarang nih. Bagaimana persediaan yang Abang nampak tentang persediaan untuk ajang perlawanan Piala Dunia yang akan diadakan di Indonesia tahun hadapan nih Bang. Silakan. Oke. Sekarang ini selain daripada persediaan pemain, sebenarnya pemain Indonesia U20 ini telah bersedia sepenuhnya. Di samping itu, Indonesia menggunakan 6 stadion yang telah diiktiraf oleh FIFA untuk digunakan. Indonesia kini Bang Tengku ya, dia bukan sahaja telah bersedia dari semua segi pemain, mental, fikiran, fizikal mereka diisi dengan perkara-perkara yang cukup untuk menyehatkan mereka. Pemakanan mereka dijaga, tetapi dari segi fasilitas, dari segi infrastruktur, itu juga telah dibangunkan di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kita berterima kasih juga kepada kepimpinan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya, yang telah memberikan stadion ini, yang selama mana pemerintahannya dua penggal ini telah membawa Indonesia selain daripada sepak bola, tetapi litar di Mandalika juga dia telah bangunkan, dan kini Piala Dunia telah wujud pertama kalinya di Indonesia bawah 20 tahun dengan fasilitas 6 stadion yang diiktiraf oleh FIFA. Syarat-syaratnya telah mencukupi. Itu kebanggaan warga masyarakat rakyat Indonesia pada ketika ini. Sebab itulah Bang Tengku, saya ini sebenarnya tidak sabar ke Indonesia. Saya ingin melawat Stadion Jakarta International Stadion. Ya. JIS. Kalau saya menyaksikan, saya pernah membuat reaksi terkait stadion ini ya. Stadion ini adalah yang di Asia ini ketiga stadion paling canggih di dunia. Kenapa saya katakan begitu Bang Tengku? Karena stadion ini dia boleh buka, boleh tutup. Boleh buka, boleh dan tutup. Dan satu lagi Bang, dia berada benar-benar di kota Jakarta. Dia benar-benar di kota Jakarta itu kan. Itu yang menyebabkan stadion ini adalah stadion paling termoden dan tercanggih.
Dan kebanyakannya stadion di seluruh dunia ini dia punya balapan untuk jogging Ya, bukan ya, di ya, bawah ya. di dalam lapangan padang, tapi ini di atas bumbung. Masya Allah. Ada tempat jogging Oh, di atas keren, bumbung. keren banget Ini ya, guys. salah satu. Wow, ini kadang-kadang saya pun, betul kah Indonesia ada gini? Rupanya memang betul lah, Bang Tengku. Nanti Saya sendiri. minggu hadapan kita ke sana. Insya Allah kita Iya, pasti akan ke itulah. sana. Oke guys, kepada Wajib. kalian yang menonton video ini sama-sama temankan kami ya. Minggu hadapan pasti kami Iya. akan ke sana dan tiket memang sudah sedia sudah guys. Tinggal menghitung hari lagi untuk datang ke sana di Jakarta guys. Nah, jadi Bang, oke lanjut Bang. Insya Allah kita wajib pergi stadion itu Oke. di GIS. Jadi sebenarnya semua telah tersedia di Indonesia ini dari segi pemain, fasilitas, infrastruktur, wisata-wisatanya juga telah tersedia untuk sepak bola ini. Karena itu dia dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan yang paling penting nih Abang Tengku, Ya. kenapa dia pilih Indonesia menjadi tuan rumah? Yang paling penting pertamanya adalah supporter, penyokong rakyat Indonesia apabila ajang sepak bola ini akan memenuhi stadion ini tanpa ada ruang-ruang kosong di stadion. Betul. Penuh. Oh, itu yang saya cukup teruja sekali saya kalau boleh ingin sendiri masuk ke stadion itu nanti insya Tapi Allah. nanti kita di sana. akan ke sana kan untuk Piala Dunia nih nanti di Indonesia. Ya, tahun depan, Ya. insya Allah kita sendiri masuk menyaksikan Oke. di dalam stadion. Nah guys, jadi Abang Aska sudah tadi katakan ada 6 stadion ya yang menepati persyaratan FIFA dan untuk tahun hadapan kesediaan daripada pemain-pemain untuk pasukan timnas Indonesia sudah cukup bersedia. Sebab apa juga saya bagi tahu cukup bersedia? Sebab sebagai tuan rumah kesediaan mereka memang sudah fit sekarang ni. Apatah lagi di bawah kendalian Sintayong, seorang jurulatih daripada Korea yang begitu mantap dan juga telah mencapai rekod-rekod yang terbaik berperingkat dunia. Nah, Bang, jadi untuk pesan-pesan terakhir Bang kepada penonton-penonton kita nih walau di mana juga berada, bagaimana pesan-pesan untuk pasukan timnas Indonesia U16 nih Bang, silakan. Oke, untuk perlawanan esok dan juga perlawanan akhir nanti pada 12 hari bulan finalnya, saya mengharapkan supaya semua penyokong dan supporter fans di Indonesia, penggemar sepak bolanya untuk datang beramai-ramai ke stadion, sama-sama menyokong penuh kepada pasukan timnas U16 karena ini adalah sejarah bagi Indonesia sendiri. Mereka adalah tuan rumah. Sangat tidak nampak jelek kalau seandainya tuan rumah itu tetapi tidak dihiasi dengan sorakan para penonton yang datang ke stadion. Jadi itu yang rakyat Indonesia perlu mengambil peluang ini untuk datang sendiri ke stadion, menyaksikan dengan sorakan sendiri, altrasnya cukup mantap, berdiri sambil melaungkan nyanyian Indonesia Raya. fans mereka, ya Indonesia Raya, menyatakan sokongan itu saya cukup teruja. Terima kasih banyak. Saya menyaksikan sendiri di YouTube bahwa penyokong supporter Indonesia ini memang kalau di Asia Tenggara ini salah satunya telah diiktiraf adalah penyokong terbaik ya, yaitu Altras daripada Persib kalau tidak silap. Itu diiktiraf paling terbaik di Asia Tenggara ini, Bang Tengku. Yang saya reaction sebelum ini. Jadi itu memungkinkan kemenangan dari Indonesia timnas U16 ini menjadi juara. Dan itu adalah pemberian yang cukup bernilai dikala Indonesia ini menyambut kemerdekaan pada 17 Agustus. Di samping kemenangan itu nanti dan kami sendiri akan datang ke situ, itulah momen yang paling kami ingati sebenarnya. Jadi saya mengharapkan dan mendoakan ya, saya mendoakan mudah-mudahan timnas Indonesia bermain dengan baik, pemainnya menjaga kesehatan, penyokong sendiri menjaga kesehatan, dan akhirnya kami yang akan datang ke sana nanti mudah-mudahan persaudaraan kita makin erat, silaturahmi kita makin erat. Dan saya juga di dalam video ini kalau ada penyokong-penyokong Malaysia yang nampak video ini, saya juga mengharapkan Malaysia supaya menyokong sepenuhnya 100% kepada negara saudara kita yaitu Indonesia sendiri. Kalau dulu kita sudah diberikan sokongan penuh untuk menjuarai U19, kali ini saya mengharapkan Malaysia juga memberi sokongan yang penuh, tidak berbelah bagi untuk sokongan U16 menjadi
Indonesia menjadi juara juga. Jadi saya ingat itu saja tentu. Sekian, Assalamualaikum. Wow, terima kasih ya. Jadi pesan-pesan Abang Aska ya kepada pasukan ataupun penyokong-penyokong dari Malaysia ya untuk memberi sokongan juga terhadap pasukan Timnas Indonesia U16 untuk saat ini ya guys. Kalau sebelum ini pasukan ataupun penyokong-penyokong daripada Indonesia memberi sokongan yang padu terhadap pasukan Malaysia ya. Kali ini tiba lagi giliran kita pula untuk memberi sokongan terhadap pasukan Timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada Abang Askalani kerana sudi berkongsi ya, berbagi di channel ini tentang perkembangan dunia bola sepak se-Asia. InsyaAllah di masa akan datang kita berpodcast lagi untuk kita berbagi ya informasi dan juga pandangan-pandangan tentang sepak bola Indonesia, Malaysia dan se-Asia. Ya. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun ada kata-kata yang menggores perasaan, kami mohon maaf. Dan bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini, nanti kalian komenlah di bawah. Jadi doa kami agar semoga pasukan Timnas Indonesia terus cemerlang ya dalam setiap perlawanan, dan kami mendoakan untuk kali ini untuk U16 ni akan menjuarai di Piala AFF seiring dengan sambutan Hari Republik Indonesia. Jadi itu adalah satu momen hadiah terhadap negara. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Abang Aska. Terima kasih.